Ya, gua tahu nih cuy, kelakuan kalian sebagai ibu akut saat liburan kalau gak maraton anime, rebahan, paling ya mainin sosis kalian. Sorry. Akan tapi di sini gue bakalan ngasih rekomendasi manga yang bikin kalian iri banget gitu cuy. Sebagai kaum nolep, gimana enggak coba? Bayangin aja, lu harus enak-enak gitu cuy buat nyelamatin dunia. Waduh. Judul manganya Orenovacin Dake ga Zombie. Ceritain Oikawa, seorang pemuda nolep yang dia ini udah putus asa sama hidupnya. Dikarenakan dia yang lemah udah gak punya harapan cuy. Soalnya ya kejebak gitu dalam apartemennya yang di luar dipenuhi dengan zombie. Ya ibaratnya hidup dari Oikawa ini cuma tinggal nunggu waktu aja gitu. Dan ya selayaknya orang nolep dan Oikawa ini gabut gak ada yang bisa ya kerjakan. Kesehariannya ya cuma makan mie instan cuy. Kalau gak gitu ya comlai. Di sisi lain ada seorang cewek yang kelihatannya dia ini adalah ilmuwan gitu cuy, sedang berusaha lepas dari serangan para zombie. Dan dia melihat ke atas kalau di apartemen tersebut ada sebuah cahaya yang menandakan di situ pasti ada seseorang yang masih hidup. Dan merajah itu adalah tempat tinggal dari Oikawa cuy. Sementara itu Oikawa yang udah ngeluarkan buih-buih kehidupan dari sosisnya, kini ia dikagetkan dengan suara gaduh zombie di luar kamarnya. Oikawa sangat panik dan beranggapan kalau ini adalah akhir gitu cuy dari hidupnya. Cuma ia mendengar suara seseorang dari luar kamarnya. Yang langsung aja gitu cuy, Oikawa bergegas buat ngebukain pintu dari kamarnya tersebut. Ternyata ia adalah cewek yang udah gua sebutin tadi cuy. Dan untungnya ia selamat dari serangan para zombie. Cuma ya dikarenakan Oikawa ini baru aja selesai sama dunia persosisannya ya kan, ngebat ya ini belum sempat pakai celana gitu cuy. Yang nggak sengaja gitu dipegang sosis Oikawa sama cewek tersebut. Lucunya lagi malah dicium gitu cuy. Dan ya saat cewek ini selesai mencuci tangannya, serta cewek ini berterima kasih telah menyelamatkannya cuy. Di sini cewek tersebut memperkenalkan dirinya kalau dia adalah Aisu dan dia seorang alkemis yang jenius. Dan Oikawa bertanya cuy, apa yang orang jenius lakukan di tempat seperti ini? Dan dia yang memperkenalkan alat vaksin anti zombie cuy, yang ngebuat Oikawa ini takjub gitu. Dan bertanya apakah wabah zombie bisa diselesaikan. Ternyata Aisu ini bilang cuy kalau peluangnya cuma 17%. Lalu diceritain lah cuy kalau ia itu berasal dari laboratorium rahasia yang berhasil ngebuat vaksin zombie. Akan tapi salah satu dari anggota lab tersebut terinfeksi cuy, yang ngebuat anggota dari lab itu kacau gitu, yang menyisakan Aisu seorang diri. Ia berjuang mati-matian demi menemukan seseorang cuy, dan tibalah di saat ia itu menemukan cahaya kecil dari kamar Oikawa. Cuma karena hal itu ngebuat Aisu ini gak fokus cuy, yang ngebuat dia tergigit oleh salah satu zombie di luar sana. Dan ya Aisu itu kemungkinan juga bakalan menjadi zombie cuy, seperti yang lainnya. Akan tapi ia masih punya sedikit harapan dikarenakan ia memiliki vaksin yang kelihatannya seperti bor ini cuy, yang akan ia gunakan kepada Oikawa. Di sini Oikawa sedikit panik cuy melihat jarum suntiknya yang begitu besar. Cuma vaksin ini gak berguna untuk perempuan, otomatis hanya Oikawa yang bisa memakainya. Di sini Aisu menanyakan apakah kamu seorang gay atau kamu masih bisa bergairah dengan seseorang gadis gitu kan. Dan ya karena pertanyaan itu Aisu langsung membuka bajunya cuy. Waduh, yang ngebuat Oikawa ini kaget gitu. Jelas dong selayaknya pria normal, Oikawa ini anunya bereaksi cuy. Dan ya dengan cepat Aisu ini melepas celananya Oikawa dan menyuntikkan vaksin ke sosisnya Oikawa gitu cuy. Aduh, ngilunya sampai sini ya. Jelas dong dengan jarum segede gaban itu Oikawa merengkut kesakitan. Di tengah Oikawa kesakitan ternyata Aisu udah berubah setengah menjadi zombie cuy. Oikawa kaget karena Aisu itu akan menyerangnya gitu cuy. Dan ya si Aisu ini yang udah menjadi zombie berhasil menggigit leher dari Oikawa. Di sini Oikawa sedikit hanyut dalam imajinasinya cuy kalau ia itu telah melihat Aisu yang berusaha mati-matian untuk datang menemuinya. Oleh karena itu sekarang adalah tanggung jawab bagi Oikawa untuk menyelamatkannya. Ya walaupun Oikawa ini udah sedikit gila gitu cuy, mengingat itu tanggung jawab antara hidup dan matinya. Tanpa pikir lama Oikawa ini mengetahui fungsi sosisnya cuy, yang udah disuntikan vaksin tadi. Dan dia langsung mencoba buat
Dan ya dia langsung mencoba buat mengeksekusi Aisu. Cuma jelas dong adegan kuda-kudaannya gua skip cuy. Cuma singkatnya setelah mereka ini senam bareng ya kan, keesokan harinya Aisu udah kelihatan segar bugar gitu. Yang di sini Oikawa masih ketakutan karena semalam dia itu udah main kuda-kudaan bareng zombie. Dan ya, Aisu ini menjelaskan kinerja vaksinnya cuy. Kalau orang yang disuntikan vaksin tersebut, seluruh tubuhnya akan menjadi sebuah vaksin dan bisa menyembuhkan seorang yang udah menjadi zombie. Dan karena Oikawa ini sekarang udah menjadi vaksin hidup, oleh karena itu ia dapat tanggung jawab menyelamatkan semua orang dengan cara main kuda-kudaan. Dan karena mereka udah sehat dan Aisu ini melihat ada mie instan di kamar Oikawa, si Aisu ini mencoba memakannya cuy. Dan bener aja gitu, ia sampai menangis karena bisa memakan makanan seenak ini dari sekian lama ia terjebak di luar cuy. Dan di sini Aisu menjelaskan kalau misinya sekarang adalah membawa Oikawa untuk ke Tokyo, dikarenakan di sana ada sebuah penelitian juga cuy dengan vaksin yang berbeda. Akankah gitu cuy Oikawa dan Aisu bisa menyelamatkan Jepang dari wabah zombie dengan bermodalkan sosisnya aja gitu. Menarik ya kan? Akan tapi untuk bertahan hidup, mereka ini berencana mencari sumber daya yang ada di kamar-kamar lainnya cuy. Ya walaupun pintu terkunci, nih Aisu yang barbar melompat dari jendela ke jendela. Dan mulailah mereka ini mengeksplor ruangan yang ada di sebelah kamar Oikawa. Di sini Oikawa sedikit ingat cuy kalau dia itu dulu pernah melihat seseorang yang pernah tinggal di sini. Ya karena itu pengalaman yang nggak terduga gitu bagi Oikawa. Karena ia tiba-tiba diserang gitu oleh cewek Gyaru. Emang Gyaru ya nyebutnya? Ya intinya cewek barbar gitu cuy, yang melampiaskan amarahnya ke Oikawa gara-gara udah putus cinta. Dan ternyata bener aja cuy, cewek tersebut udah terinfeksi virus zombie di kamarnya. Dan ternyata nih cewek itu terkena gigit juga cuy di bagian kakinya saat ia hendak keluar dari kamarnya. Dan karena ia ini menyadari telah digigit oleh zombie, cewek tersebut tuh ingin mengakhiri hidupnya sendiri cuy. Dan ternyata walaupun udah mati, cewek tersebut masih bisa menjadi zombie. Karena ia itu nggak bisa diam. Di sini Aisu itu mencoba mengikatnya cuy. Dan tahu kan maksud gua, diikat dan nanti dieksekusi sama Oikawa. Waduh. Dan di sini Aisu percaya kalau cewek tersebut bisa diselamatkan dan nyuruh Oikawa untuk ya gitulah cuy. Ya walaupun Oikawa juga ketakutan gara-gara melihat wajah dari cewek ini yang sepenuhnya menjadi zombie. Dan oleh karena itulah si sosis Oikawa ini nggak bisa berdiri cuy. Dan ya gue juga nggak tahu cuy nanti ini bakalan gue tunjukin gimana, karena ini vulgar banget menurut YouTube. Tapi intinya seperti yang gue sebutin tadi cuy, karena diikat dan zombinya ini juga lumayan top bro. Ngebuat hasrat dari Oikawa ini naik juga cuy. Ya walaupun sebenarnya Oikawa ini nggak senafsu itu, karena ya nih cewek udah jadi zombie gitu cuy. Serta balik lagi gitu yang bisa nyelamatin nih cewek cuma si Oikawa. Ya otomatis Oikawa juga harus mau gak mau harus gitu cuy. Dan di saat Oikawa ini udah hampir selesai mengeksekusi nih cewek, tiba-tiba di balik pintu ada zombie yang mau nerobos masuk. Awalnya sempat Aisu tahan cuy, cuma karena terlalu banyak zombie tersebut bisa nerobos kamar mereka. Di saat udah hampir putus asa, tiba-tiba cewek yang udah sembuh ini tadi, yang udah dieksekusi Oikawa ini tadi, udah menjadi manusia normal dan kelempar pintu ke arah zombie tersebut cuy. Karena udah jadi normal nih cewek bertanya kenapa ia bisa jadi manusia. Cuma sebelum itu masih banyak zombie cuy yang mau nerobos masuk ke kamarnya lagi. Dan ya tanpa pikir panjang, cewek ini mengangkat kulkas cuy. Bener-bener kulkas yang diangkat cewek gitu. Oke, gue tarik kata-kata gue karena nyebut nih cewek itu normal cuy. Dan gilanya nih cewek gak normal ini bisa ngelempar kulkas ke arah zombie yang ada di pintu masuk kamar mereka. Dan ya gitulah anjir. Yang buat Aisu dan Oikawa ini takut cuy. Ternyata ada yang lebih berbahaya daripada para zombie. Dan ya gue udahin dulu pembahasan manga dari gua ini cuy. Bukan karena apa, cuma emang manga Oreno Vaksin ini masih stuck di manga chapter 3-nya. Dan gua lihat-lihat nih manga update-nya 2 minggu sekali gitu cuy. Jadi kalian yang nagihin lanjutannya mungkin bakalan gue lanjutin di bulan depan. Oleh karena itu buat bocil-bocil yang males baca dan cuma nagihin manga dari gua, sabar oi kunyo. Gua udah muak banget nih dari manga Hizumi, Jimoto dan manga lain-lainnya. Yang gua bahas gue berhenti, bukan berarti gue ini nggak mau lanjutin anjir. Cuma emang chapternya nggak jalan-jalan biji.
Jadi gue lanjutin pakai apa? Pakai profil WA lo yang masih pakai anime. Sorry cuy. Nah ya mungkin kalian ngertiin lah cuy, karena bahas manga yang gue bahas sekarang ini itu pun belum ada publisher dari Indonesianya. Otomatis masih gue ambil dari publisher luar negeri gitu cuy, yang pakai bahasa Inggris. Dan effort Amin bakalan kebayar gitu dengan apa? Dengan kalian pencet tombol subscribe channel ini cuy. Ya mungkin segitu dulu pembahasan manga dari gue. So gue Ramstako. Thank you.